Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah jamiah yang selalu hadir pada saat ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua selalu diberikan suatu nikmat yang sangat agung, yang sangat berarti, bisa menghadiri dalam kegiatan rutinitas untuk bertolabi ilmi di Padepokan Budaya Luhur ini dalam mengaji bareng-bareng. Atas kehendak Allah kesemuanya, dengan niatan Bapak Ibu semuanya yang sama hadir, semoga selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu amal yang hasanah fid dini fad dunya wal akhirah. Shalawat salamuhu tetap kita mengaturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharap atas suatu syafaatnya bila mana nanti kita di hadapan di pengadilan Allah, benar-benar kita diberikan naungan oleh Allah atas syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, betapa banyaknya perjalanan di antara kita semua, dengan beribu-ribu kita menjalankan kaki kita untuk menuju kepada muamalah secara zahir ataupun secara batin. Banyak fenomena, kejadian-kejadian, hal-hal yang mana kita kadang kala tidak menyadari akan diri kita sendiri. Terbentur suatu hal atau masalah di dalam kinerja kita, dalam arti beribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup suatu kemungkinan di antara kita semua, Bapak Ibu, pasti jarang sekali untuk mewaspadai pada diri sendiri, karena banyak hal-hal yang mungkin di antara kita yang kita pikirkan atau yang kita hadapi. Memang sewajarlah kalau manusia sebagai hamba Allah punya peran tugas antara satu sama lain adalah berbeda, corak ragamnya juga berbeda. Tapi kalau kita mau untuk mencermati di dalam perjalanan hidup ini, muamalah secara lahir atau batin kita akan lebih paham dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kalau sering bakeng yang dulu-dulu atau sebelumnya, bahwa Allah menciptakan manusia mutlak hanya untuk mewujudkan peribadatan kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa bukti penghambaan diri. Dan penghambaan diri inilah Bapak Ibu bisa mempertebal atau memperkuat dari keimanan kita semua. Bagaimana iman kita jaga lebih
ekstra untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja kita dalam peribadatan kepada Allah. Kalau kita ingin lebih suksesnya sebagai hamba Allah yang mukmin, yang benar-benar beriman kepada Allah, berarti kita hanya menggantungkan diri bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Bapak Ibu, kita harus benar-benar paham dan mengerti bagaimana hasilnya kita untuk beribadah kepada Allah itu mutlak hanya dengan dasar ikhlas. Kenapa kok harus ikhlas? Karena ikhlas ini adalah kuncinya seseorang hamba Allah untuk penghambaan diri kepada Sang Khalik. Semua amal ibadah kita secara lahir dan batin, kalau tanpa didasari dengan rasa ikhlas yang sebenarnya, ini tidak ada hasil yang menjadi harapan. Tidakkah disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bila mana Allah telah memberikan suatu perintah kepada semua hamba-hambanya, kepada semua manusia, tuntutan yang awal adalah mukhlisina lahuddin. Berarti kuncinya semua amalia kita hanya ikhlas. Ya, kita kan sering ya melakukan hal, umpama kita ambil contoh, kita ini kan mau mendekati bulan Ramadan ya. Jadi di situ kita pun ada niat. Ya, ada niat untuk melakukan puasa Ramadan. Di samping itu menjadikan kewajiban kita sebagai umat Rasulullah, kita pun diajari oleh Allah di bulan itu, yaitu untuk melatih di dalam keikhlasan diri kita, agar kita semuanya ini Bapak Ibu dalam koridor, dalam ridho Allah. Jadi itu diniati dengan rasa ikhlas, walaupun sebenarnya kita sendiri semuanya ya nggak kuat ya kalau lapar memang, apalagi dalam keadaan kerja, mulai pagi sudah bingung sarapan ya. Tapi Allah menyuruh. Nah, ini adalah suatu kewajiban yang kita lakukan, harus kita penuh dengan keikhlasan. Tanpa kita didasari dengan ikhlas yang ekstra, yang kuat, yang bersungguh-sungguh, kita tidak akan menemukan buah hasil yang baik. Contoh kita sholat aja dah, cobalah umpama sholat apa itu maghrib aja, kita ada di situ. Bapak pakai usoli ya, yang pakai usoli ini ya, usoli fardul maghribi selasa rokaatin tabilal ya, berarti adaan lillah, ada kalimat apa? Lillahi, berarti arti lillahi ta'ala ini adalah ikhlas. Kita rumah tangga ya, kita juga ikhlas. Kita kerja juga harus didasari ikhlas. Jadi kesemuanya amalia, walaupun niat yang ada di dalam hati kita tetap ikhlas. Kenapa sih kita jarang untuk menggali di dalam kemukhlisan diri? Kadangkala timbul yang lain, ini karena ada lawannya. Siapa lawan kita? Itu adalah jelas kalau kita menengok ya,
sejarah atau kronologisnya iblis, bagaimana dia ingin menyesatkan kepada Bani Adam. Jadi ini yang kadang-kala kita lupa, kadang-kala kita teledor, tidak melihat atau kita tidak mewaspadai lawan kita sendiri, yaitu iblis atau syaitan. Ya, kalau kita coba menengok di dalam kitab suci Al-Quran, itu telah terterakan ya, kalau kronologisnya Allah telah memberikan suatu hak kepada iblis itu karena atas permintaan ya. Karena Allah adalah sifatnya Rahman Rahim, dia pun sebagai makhluk ciptaannya tetap dikabulkan permintaannya. Apa permintaan dari suatu kalimatnya iblis atau setan itu? Ya, kalau kita lihat di surat Al-A'raf ya, ini coba kita baca biar nanti paham kisah-kisah iblis atau sebangsa anak buahnya jin setan, bagaimana cara untuk mencari teman atau pengikut, karena dia salah satu makhluk yang keluar dari surga Allah, dalam arti sisi Allah, yang durhaka. Disitulah Bapak Ibu kita harus perlu hati-hati, perbanyaklah kita semua ya, bukan Bapak Ibu aja, Bapak sendiri juga harus berintrospeksi terus. Jadi selalu mengawasi dari lawan kita sendiri, jangan sampai kita ini terseret ya, ini perlu ya, sangat perlu. Kalau kita tidak berhati-hati, akhirnya kita terbawa pasti, karena kita dilengkapi namanya nafsu, dan nafsu itulah medannya daripada iblis, lapangannya iblis setan itu menggodanya lewat nafsu. Nah di sini akhirnya kalau kita melihat bagaimana si iblis diberikan tangguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya iblis itu bersemboyan karena dia merasa bahwa dia dikeluarkan dari sisi Allah. Akhirnya dia punya semboyan, yang mana di surat Al-A'raf ini diterangkan. Di dalam surat ini ayat 17 ya, coba kita baca ini ya, nanti kita sedikit sama di tafakuri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini saya potong sebentar sedikit, kita coba artikan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian si perbuatan iblis ini pasti, kata iblis ini, pasti aku akan mendatangi mereka. Yang dimaksud mereka ini adalah manusia. Ini loh ya Bapak Ibu biar paham. Dari depan mendatangi atau menggoda dengan tipu dayanya, satu dari depan, yang kedua dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Ini caranya
setan atau iblis menggoda kepada manusia. Duh, kalau kita ini dari depan, dari belakang, dari kanan, samping kiri, ini selalu dikepung bahasanya ya, selalu dimasuki jalan-jalan itu pintu untuk menggoda kita. Sepertinya tidak ada suatu kesempatan kita mengelak. Tapi ada kalau kita paham. Coba iblis cuma mengatakan bagaimana? Dari depan itu, dari belakang dua, dari kanan ya, dari kiri. Berarti 4 penjuru. Ya, padahal kalau kita ini tahu penjurunya ada berapa? 6. Berarti iblis kan trader ya, tak paham ilmu Allah ya. Dari atas enggak goda dari atas. Dari bawah enggak digoda. Berarti ya kita punya jalan 2. Walaupun iblis beribu caranya untuk menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kita masih ada 2. 1, kita dari atas ada kesempatan, dari bawah ada kesempatan. Ini kan jarang dipikirkan manusia. Ya, ini Al-Quran loh ya, kita berpegang kepada ayat Al-Quran. Jadi caranya biar paham. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Iblis tidak tahu kalau itu dari atas itu adalah rahmat Allah. Tidak paham ini. Jadi iblis ini masih trader. Ya, jadi masih ada kita jalan untuk melawan iblis. Karena iblis tidak, kalau ke semua 6 penjuru ini diserang baru kita nggak ada suatu kesempatan. Disitulah makanya ayat ini menegaskan bahwa bagaimana caranya iblis menggoda manusia. Tapi Allah yang dia kuasa akan segalanya, lupa sih iblis bahwa ada atas, ada bawah. Ini kesempatan Bapak Ibu bagi kita berpegang di situ, agar kita bisa melawan, bisa berhati-hati dengan tipu dayanya iblis atau setan yang akhirnya akan menjerumuskan kita ke jurang kenistaan atau kesesatan. Kalau kita tidak mewaspadai dengan tipu daya setan, ya, lawan kita yang nyata, dalam arti nyata ini kan ada disebutkan di surat apa itu, Yasin ya. Ya bani Adamu ala ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah nyata-nyata jadi musuh. Ini jelas. Disinilah kita harus berpegang kepada siapa? Kalau yang boleh kita istilahnya mengartikan atau menggali dari ayat ini, ya, di situ dari terusan ayat tadi, wala tajidu aktsarohum syakirin. Jadi dan engkau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur. Ini katanya iblis. Katanya iblis. Dikira manusia ini tidak pandai ahli bersyukur. Padahal arti syukur ini adalah kalau boleh didalamkan, kalau bahasa tauhid ini iman. Tidak akan mendapatkan manusia yang banyak beriman karena digelincirkan oleh iblis. Tapi bagi orang yang paham masih ada kesempatan 2, yaitu atas dan bawah. Siapa? Karena Rasulullah seperti kita dicipta dari tanah, kita harus berpangku mengikuti ajaran Rasul. Ini 1. Jadi yang di atas adalah sebutan Allah. Siapapun yang mengikuti kepada jalan Allah, aturan Allah dan sunnah Rasul, iblis tidak mampu akan menggodaki. Nah, itu
Nah, ini loh. Jadi jarang sekali dipikir ini ayat ini. Yang taunya iblis goda, tapi nggak mau berpikir. Tapi kalau antum semua ini pandai, istilahnya dalam mengerti, maksudnya pandai dalam mengerti, bukan pandai untuk memandai, pandai dalam pemahaman mengerti tentang ayat Allah, berpegang pada Al-Quran, akhirnya paham. Bener ini adalah nyata. Nah, karena ada satu wujudnya rahmat Allah, rahmat itu datangnya dari atas, bahasanya begitu. Jadi kita enak. Ini wujud pertolongan Allah. Nah, akhirnya kita hanya bersandar kepada Allah. Kita tanamkan itikad kita, keyakinan kita, keimanan kita hanya mutlak kepada Allah. Ini kalau kita tidak berpegang kepada Allah sebagai sang Khalik yang harus kita beribadati sesuai tuntunan Rasulullah, pasti kita akan terjerumus dalam godaan setan. Akhirnya nafsu yang ada di diri kita, hawa yang akan masuk, dorongan yang akan menyerang kepada diri kita karena kita sudah menyandarkan diri dengan totalitas kepada Allah sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah dengan rasa apa tadi? Ini. Sudahkah di antara kita sudah benar-benar ikhlas mengabdikan diri kepada Allah dengan sesuai mengikuti ittiba jalan tuntunan Rasulullah? Apa semaunya pola pikir kita sendiri? Tidak mampu kita, karena kita mengenal arti Allah, kita mengenal dalam sifat-sifat Allah. Ini karena Rasulullah yang menyampaikan. Kita kenal bisa menyebut Allah, bersyahadat kepada Allah. Ini yang kalau gak Rasulullah yang menyampaikan, gak mana kita tahu, gak paham. Tidakkah di Al-Quran orang-orang itu mengikuti nenek moyang? Jadi ini ya, kita bersyukur sebagai umat Rasulullah karena benar-benar Rasulullah yang memberikan contoh, kita diberikan dimakrifatkan kepada Allah. Ini konteksnya ya, ayat di dalam Quran ini tadi di surat Al-A'raf ayat 17. Di situ makanya kita benar-benar Bapak Ibu, ayo selalu berhati-hati. Nyata karena banyak sekali manusia ini tidak memperhatikan daripada kalam-kalam. Kenapa sih kita umat Islam begitu besar? Ya, begitu besar umat Islam, tapi juga tipis daripada keimanan. Dan seringkali antum ketemu, maaf ya Bapak Ibu, mungkin ketemu saudara, ketemu apa, pas hari Jumat lah, dia tanya, Pak, apa agamanya? Islam. Ini hari apa Pak? Dia tahu hari Jumat. Ya. Kalau kewajibannya seharusnya penuh itu, tapi enggak. Jadi ini belum tahu hak-hak Allah. Jadi masih menuruti hak pribadinya. Kalau dia paham tentang hak Allah, ya hak Allah dulu yang dipatuhi. Walaupun dalam pekerjaan atau apa, ini hak Allah harus didahulukan. Jangan sampai hak Allah ini ditukar dengan hak pribadi. Wah, ya jauh ya, nanti salah langkah, salah persepsinya. Akhirnya kita bukan menghamba pada Allah, menghamba kepada nafsu. Ya, jadi dulu kanlah hak Allah, baru hak pribadi,
ketiganya hak sesama manusia. Ini akan menjadi suatu satu himpunan kalau kita bisa menerjemahkan dari arti muamalah ini, tidak menyampingkan daripada hak Allah, hak diri pribadi dan hak sesama. Insya Allah kalau di situ benar-benar kita menanamkan keimanan kita kepada Allah sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah, saya yakin bapak ibu ini akan mendapatkan bimbingan rohani yang sangat kuat. Makanya banyak umat-umat Rasulullah selalu melantunkan sholawatnya, ya. Supaya apa? Arti sholawat itu supaya sambung rohaninya kepada Rasulullah. Karena ada ya banyak berjanji dibaca, ya Nabi salam alaika. Ini salah satu pujian dalam artian kita ini rasa rindunya kepada Rasulullah, karena yang memberikan syafaat nanti satu Allah, kedua Al-Quran, ketiga Rasulullah. Nah kalau kita tidak menanamkan mahabbat Rasul, bagaimana? Perbanyak akan sholawat. Ya bapak ibu, mungkin bapak-bapak kerja ya baca sholawat dalam hati nggak apa-apa. Kalau ingin istilahnya buat menjadikan diri kita lebih enak, ya kita baca dengan bahasa pelan-pelan. Mungkin ibu-ibu yang di dapur nggak susah. Saya tanya, baca sholawat ini berat nggak? Tidak ya. Nah, yang berat itu mengistiqomah. Tanamkanlah kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, jangan lepas sholawat, karena di dalam sholat ada sholawat. Ini satu-satunya. Wah langsung kita puas kalau begitu kita langsung ke Allah. Ya tapi Rasulullah mendapat mandat toh. Ya. Nanti siapa? Benderanya ikut siapa kita kalau gak ke Rasulullah? Wali di bawahnya Rasulullah. Semua wali-wali Allah itu di bawahnya Rasulullah. Sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali aja benderanya mengikuti Rasulullah. Kita mengikuti wali Allah lah, wali Allah sendiri mengikuti Rasul. Ya kita yang mengikuti Rasulullah gini. Jadi ayo disitulah kita seringlah baca sholawat, gak berat. Biar apa? Rohani kita, ruh kita ini loh, rohani kita bisa sambung kepada Rasulullah. Akhirnya enak. Nah kalau kita sering di saat cobalah bapak ibu umpamanya ini kita buat suatu kita pas kerja mau marah istilahnya atau ada masalah yang nggak enak, coba kita sambil kerja ya, tapi hati kita baca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, nanti nggak marah. Jangan buktikan, nanti Anda buktikan. Zaman sama keluarga ya ada perselisihan istri dan suami, coba di situ, tapi istilahnya Anda semua membaca sholawat di dalam hati, nggak jadi itu bertengkar. Bener ini, karena kita lupa, nggak zikir atau membaca sholawat, akhirnya terjadi setan kesempatan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ma'unah tidak turun rahmat Allah. Akhirnya kita menjadi bertengkar sama keluarga. Umpama di kantor lah sama bosnya, coba praktekkan ini. Walaupun kita diperintah, udah ini sana suruh lagi. Tapi kalau kita ini di dalam hati ini mengistiqomahkan baca sholawat, umpama zikir ya dengan bacaan sholawat, itu walaupun diperintah 7 kali 10 kali gak marah kita.
Karena yang diperintah itu adalah jasad. Nah, kalau hati, ayo umpama kita ini jadi orang petani disuruh nyangkul ya, udah siang-siang umpama itu kita tidak terasa karena kita sambil nyangkul baca sholawat ya tidak terasa. Tapi kalau kita melihat anak yang masih jauh kita cangkuli, waduh ini capek. Ini cara teknis ya, teknis kalau jadi umat Rasulullah benar-benar kita menghilangkan kegalauan, kerisauan ya di dalam hati kita, perbanyak sholat siapapun ya. Karena apa kok Bageng mengatakan sholawat? Allah pun sendiri sudah menerangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sudah jelas bahwa Allah aja juga bersolawat kepada Rasulullah, malaikat juga solawat kepada Rasul. Masa kita umatnya nggak mau untuk mengistiqomahkan solawat ke Rasul? Kan salah berarti. Udahlah ya Bapak Ibu, ayo mulai saat ini kita tanamkan baca solawat di hati kita ya, untuk kinerja kita akan mendapatkan jalan kemudahan apapun. Yakin aja udah, karena yakin ini adalah buktinya hamba Allah hanya melihat kepada Allah dan bermujahadah kepada Allah, berittiba mengikuti kepada Rasulullah. Akhirnya tingkatan yang paling tinggi bila mana Bapak Ibu sudah mahabbah kepada Allah dan mahabbah Rasulullah, baru sampai ikut iman Islam, kelakuan laku kita jadi ini rahasianya. Sudah ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada malam hari ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan suatu rahmat, diberikan suatu pertolongan dari tipu daya setan, karena setan masih ada lupanya kalau masih ada kesempatan kita dari atas dari bawah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti akan ajaran Rasulullah. Demikian, bila ada kurang lebihnya Bageng menyampaikan, kami sebagai manusia biasa banyak hilang salah ya. Ini saya wajib untuk mengaturkan mohon maaf beribu maaf bila ini memang ayat yang disampaikan adalah benar, adalah ini mutlak dengan dari Allah. Demikian kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur